Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SKP tenaga kesehatan, yaitu tenaga keperawatan. Yuk kita belajar bersama. Mari. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perawat daycare sedang mengobservasi seorang anak berusia 2 tahun dan mencurigainya adanya strabismus. Hasil observasi mana yang mengindikasikan kondisi tersebut? A. Anak mengalami gangguan pendengaran. B. Anak selalu memiringkan kepala untuk melihat. C. Anak tidak memberikan respon saat diajak bicara. D. Anak selalu menggerakkan kepala untuk mendengar. Atau E. Anak tidak dapat memfokuskan pandangan pada perawat. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Rasionalnya, strabismus merupakan kondisi di mana mata tidak simetris karena kurangnya koordinasi dari otot ekstraokular. Perawat dapat mencurigai adanya strabismus pada anak ketika anak mengeluh sakit kepala yang berurang, pergerakan mata yang asimetris, memiringkan kepala ketika melihat. Manifest lain termasuk mata asimetris, yaitu menutup satu mata untuk melihat, diplopia, fotofobia, dan kehilangan pandang binokuler, serta kelainan persepsi pandangan. Pilihan A, C, D, dan E tidak mengindikasikan kondisi ini atau kondisi tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Apa panduan yang harus digunakan oleh perawat saat berencana memberikan delegasi dan tugas? A. Mengutamakan keselamatan klien. B. Sesuai dengan permintaan staf. C. Pembagian ruangan dalam unit. D. Jumlah klien yang direncanakan pulang. Atau E. Klien dengan disabilitas. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mengutamakan keselamatan klien. Rasionalnya, terdapat panduan saat perawat akan memberikan delegasi atau akan merencanakan tugas. Hal ini termasuk mengutamakan keselamatan klien, kemudian mengetahui variasi kemampuan keterampilan seseorang, kemudian menentukan tugas mana yang dapat didelegasikan dan pada siapa, disesuaikan tugas dengan orang yang menerima delegasi berdasarkan aturan praktik keperawatan dan sesuai dengan posisi pekerjaannya, dan dilengkapi dengan arahan yang jelas, ringkas, akurat, dan lengkap. Permintaan staf, aspek kenyamanan seperti pembagian ruangan dan mengantisipasi perubahan jumlah klien di unit bukan panduan yang spesifik untuk pendelegasian perencanaan tugas. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Klien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami paralisis pada tubuh bagian atas. Sudah diintubasi dan diberikan ventilasi mekanik. Manakah strategi yang harus dimasukkan oleh perawat pada perencanaan keperawatan untuk membantu klien menghadapi penyakitnya? A.
memberikan klien kontrol penuh atas keputusan perawatan dan membatasi pengunjung. B. Memberikan umpan balik positif dan mendorong room aktif. C. Memberikan informasi, memberikan umpan balik yang positif dan mendorong relaksasi. D. Memberikan obat penenang melalui intravena. Atau E. Mengurangi distraksi dan membatasi pengunjung. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Memberikan informasi, kemudian memberikan umpan balik yang positif dan mendorong relaksasi. Rasionalnya, klien dengan sindrom Guillain-Barré mengalami ketakutan dan kecemasan akibat paralisis tubuh bagian atas, serta munculnya gangguan yang tiba-tiba. Perawat dapat mengurangi ketakutan dengan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi klien, kemudian memberikan perawatan lanjutan dan umpan balik positif pada klien, dan mendorong relaksasi serta distraksi. Keluarga juga bisa dilibatkan pada aktivitas tertentu dan memberikan hiburan untuk klien juga. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perawat sedang merawat klien remaja yang sakit terminal. Saat merawat klien ini, perawat seharusnya melaksanakan intervensi yang mana? A. Patuhi keinginan klien setiap saat. B. Dorong klien untuk tergantung pada staf RS. C. Tolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan RS. D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Atau E. Patuhi semua keinginan keluarga setiap saat. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Dorong klien untuk mempertahankan kontrol diri yang maksimal. Rasionalnya, intervensi yang tepat saat merawat remaja yang menderita penyakit terminal meliputi menghindari aliansi baik dengan orang tua atau anak, kemudian penataan rumah sakit yang mendorong kemandirian dan kontrol diri klien yang maksimal, dan menjawab pertanyaan remaja tersebut dengan jujur. Kemudian mematuhi keinginan klien setiap saat, tidak terapeutik. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Seorang anak berusia 6 tahun dengan HIV telah dirujuk ke RS untuk mendapatkan penanganan nyeri. Anak tersebut bertanya pada perawat, apakah nyerinya akan hilang? Apa respon yang paling tepat untuk diberikan oleh perawat? A. Nyerinya akan hilang jika kamu berbaring dan membiarkan obatnya bekerja. B. Cobalah untuk tidak berpikir tentang itu. Semakin kamu memikirkannya, maka akan semakin terasa sakit. C. Aku tahu pasti terasa sakit, tapi jika kamu mengatakannya padaku ketika itu terjadi, aku akan mencoba dan membuat nyerinya berkurang. D. Setiap saat terasa nyeri, tekan tombol panggilan dan aku akan memberikan sesuatu yang membuat nyerinya hilang. E. Nyerinya akan hilang jika kamu membiarkanku melakukan semua pelaksanaan yang kamu butuhkan. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Rasionalnya, banyak komplikasi yang berhubungan dengan HIV disertai dengan nyeri berat.
Manajemen nyeri yang agresif sangat penting sehingga anak mempunyai kualitas hidup yang wajar. Perawat harus memberitahukan adanya nyeri pada anak dan membiarkan anak untuk mengetahui segala hal yang akan dilakukan untuk mengurangi nyeri. Memberitahu anak bahwa dengan membatasi pergerakan akan menghilangkan nyeri adalah sesuatu yang salah. Membiarkan anak untuk berpikir bahwa ia bisa mengontrol nyerinya dengan berpikir atau tidak tentang nyeri termasuk meremehkan siklus nyeri yang terkait HIV. Memberikan harapan palsu dengan memberitahu anak bahwa nyeri akan menghilang seluruhnya bukan hal yang jujur maupun realistis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Klien yang mengalami defisit neurologis yang melibatkan sistem limbik. Manakah temuan pengkajian yang spesifik pada tipe defisit ini? A. Disorientasi pada orang, tempat, dan waktu. B. Afek datar dengan periode labilitas emosional. C. Tidak dapat mengingat apa yang ia makan saat sarapan hari ini. Atau D. Tidak mampu melakukan penambahan dan pengurangan. Tidak tahu siapa Presiden Indonesia. Atau E. Tidak mampu mengenali lingkungan sekitar. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Afek datar dengan periode labilitas emosional. Rasionalnya, sistem limbik bertanggung jawab pada perasaan atau afek dan emosi. Kemampuan kalkulasi dan pengetahuan tentang kondisi terkini merupakan fungsi lobus frontalis. Kemudian hemisfer cerebral merupakan fungsi regional spesifik, yaitu mengontrol orientasi seseorang. Mengingat kejadian dikontrol oleh hipokampus. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Perawat memantau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial pada bayi usia 3 bulan. Pada palpasi fontanel, diketahui fontanel anteriornya lembut dan datar. Berdasarkan temuan tersebut, manakah tindakan perawat yang paling tepat? A. Tingkatkan asupan cairan peroral. B. Dokumentasikan temuan. C. Beritahu dokter yang bertanggung jawab. D. Tinggikan kepala 90 derajat. Atau E. Cek tanda-tanda vital. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Rasionalnya, fontanel anterior berbentuk seperti mata dan berada di puncak kepala. Fontanel harus lembut dan datar pada bayi yang normal, dan normalnya akan tertutup pada usia 12-18 bulan. Perawat harus mendokumentasikan temuan ini karena normal. Tidak ada alasan untuk meningkatkan asupan cairan peroral, menghubungi dokter yang bertanggung jawab, atau meninggikan kepala 90 derajat. Tanda-tanda vital harus dilakukan pengecekan secara rutin. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Perawat merencanakan tugas keperawatan untuk 1 hari. Mana tugas yang tidak aman ditugaskan pada asisten perawat tanpa lisensi? A. Klien yang membutuhkan bed atau mandi di tempat tidur. B.
klien membutuhkan ambulasi. C. Klien yang memerlukan transfusi PRC. D. Klien yang membutuhkan bantuan untuk makan. Atau E. Klien yang membutuhkan pemeriksaan tanda vital. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Rasionalnya, asisten perawat tanpa lisensi dapat mengerjakan tugas yang non-invasif. Maka dari itu pilihan A, B, D, dan E adalah tugas yang dapat dilaksanakan oleh asisten perawat tanpa lisensi. Klien pada pilihan C harus dirawat oleh perawat berregistrasi atau berregistrar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Klien postpartum dengan diagnosis sistitis, manakah rencana tindakan keperawatan yang harus perawat prioritaskan? A. Memberikan mandi atau rendam duduk. B. Meminta klien untuk meningkatkan asupan cairan. C. Melakukan kompres es pada perineum. D. Memonitor kadar hemoglobin dan hematokrit. E. Meminta klien untuk melakukan toilet training. Kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Meminta klien untuk meningkatkan asupan cairan. Rasionalnya, sistitis adalah infeksi pada kandung kemih. Klien harus mengkonsumsi 3000 ml cairan per hari jika tidak ada kontraindikasi. Rendam duduk dan kompres es adalah intervensi yang tepat untuk mengatasi ketidaknyamanan perineal. Kadar hemoglobin dan hematokrit akan ada pemonitoran pada pendarahan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang B. Oke, langsung saja ke soal yang 10. Perawat baru saja memberikan ibuprofen atau Proris pada seorang anak dengan suhu 38,8 Celcius. Apa tindakan lain yang harus perawat lakukan? A. Membatasi cairan dalam 8 jam. B. Menyeka anak dengan air dingin. C. Merencanakan pemberian asam salisilat atau aspirin dalam 4 jam. D. Melepaskan pakaian tebal dan selimut untuk anak. Atau E. Observasi suhu setiap 30 menit. Oke, kita ke pembahasan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Melepaskan pakaian tebal dan selimut untuk anak. Rasionalnya, setelah memberikan ibuprofen, pakaian dan selimut harus dilepas. Anak mendapatkan seakan-akan dengan air suam-suam kuku, namun bukan air dingin karena air dingin dapat menyebabkan menggigil sehingga meningkatkan kebutuhan metabolisme yang telah terjadi karena demam. Aspirin tidak diberikan pada anak dengan demam karena beresiko timbul sindrom Reye. Cairan perlu ditingkatkan untuk mencegah dehidrasi, sehingga asupan cairan per oral tidak boleh dibatasi. Memeriksa suhu anak dianjurkan setiap 1-2 jam. Terkait efek pengobatan, maka disarankan memeriksa suhu 1 jam setelah pemberian ibuprofen. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.